Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 6, senang berjumpa kembali bersama Bapak pada kesempatan kegiatan pembelajaran melalui video kali ini. Mudah-mudahan kabarnya sehat dan tentu Bapak pun pada kegiatan penyampaian materi ini ada dalam keadaan yang baik, dan ini yang perlu kita syukuri begitu kelas 6, karena sampai hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Baik kelas 6, untuk memulai kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan awal yang baik, dengan niat yang baik, tentu nanti akan menghasilkan sesuatu yang baik pula begitu insya Allah. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 6, sekarang kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran kembali, dan tentu masih muatan IPS yang akan Bapak sajikan pada kegiatan pembelajaran kali ini. Dan kita sekarang masih di tema 1, walaupun sekarang kita sudah beranjak di pembelajaran 1 dan 5 seperti itu kelas 6 ya. Dan kita sekarang berada di subtema 2. Berbicara soal IPS, sampai hari ini kelas 6 kita masih berkutat dengan ASEAN seperti itu ya. Namun tentu pokok bahasannya yang berbeda. Nah, dalam kajian kali ini yang akan dikedepankan nanti adalah kehidupan ekonomi masyarakat ASEAN seperti itu kelas 6. Kalian tentu masih ingat singkatan dari apa ASEAN itu? Ya, ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, seperti itu kelas 6. Jadi perkumpulan ataupun perhimpunan dari negara-negara dan bangsa-bangsa yang ada di ASEAN atau di Asia Tenggara, ya kelas 6. Kemudian selanjutnya untuk mengingatkan, mereview ingatan kalian di pembahasan yang lalu, ini juga Bapak tampilkan slide ini di mana ada beberapa bendera negara ASEAN yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya begitu kelas 6 ya. Ada juga lambang organisasi ASEAN, dan di situ juga nampak bahwa ada sederet karikatur atau gambar dalam bentuk kartun yang saling berpegangan tangan tanpa terputus. Itu menunjukkan suasana keakraban dan keharmonisan ataupun juga hubungan baik di antara negara-negara ASEAN. Ada juga ASEAN Economic Community, itu artinya komunitas masyarakat ekonomi Asia Tenggara begitu ya kelas 6. Nah, ini adalah pengantar kegiatan kita pada kesempatan pertemuan kali ini, dan tentu nanti di ujung pembelajaran mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang Bapak sampaikan dalam kajian kali ini, dan tentu nanti diharapkan juga kalian bisa menyebutkan bagaimana kehidupan ekonomi masing-masing negara ASEAN dengan menggunakan diagram PENS. Kemudian nanti kalian bisa juga mengidentifikasi persamaan dan juga perbedaan kehidupan ekonomi masyarakat yang ada di negara-negara ASEAN seperti itu kelas 6. Nah, baik kelas 6, untuk memulai kegiatan ini kita lanjut saja kepada slide berikutnya seperti itu. Nah, ada apa di sini? Nah, info geografik hewan nasional negara ASEAN seperti itu kelas 6 ya. Jadi sebelum kita nanti sampai pada inti pembahasan mengenai potensi ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN, sejenak akan Bapak perkenalkan dulu kalian kepada hewan-hewan yang menjadi atau yang dinobatkan menjadi hewan nasional di negara-negara ASEAN seperti itu. Ada apa saja kelas 6? Mari kita lihat. Yang pertama adalah Thailand, itu hewan nasionalnya gajah. Kemudian Myanmar itu harimau Indochina ya, seperti nampak pada slide ini gambarnya begitu kelas 6. Kemudian selanjutnya ada Filipina. Di Filipina hewan yang dinobatkan sebagai hewan nasional adalah elang ya, elang khusus Filipina. Dan di Malaysia itu ada harimau Malaya. Di Singapura tentu singa sesuai dengan nama negaranya ya, Singapura. Dan juga di Laos ada gajah India, itu hewan nasional daripada negara Laos. Selanjutnya di Vietnam ada kerbau air. Kemudian di Indonesia juga ada elang Jawa, ada harimau Sumatera, ada juga komodo ya, banyak kalau di kita. Itu menjadi hewan nasional kita begitu kelas 6. Kemudian di negara Kamboja ada koprei, sejenis kerbau juga, cuman bentuknya seperti itu, kalian bisa lihat di tayangan slide ini ya. Dan terakhir di Brunei Darussalam itu ada monyet hidung besar atau yang disebut dengan monyet bekantan seperti itu, dan gambarnya seperti ada pada tampilan ini seperti itu kelas 6. Baik kelas 6, ini sekilas untuk memperkenalkan kepada kalian tentang hewan nasional di negara-negara ASEAN. Karena negara ASEAN itu terletak dalam satu wilayah geografis dan juga astronomis begitu kelas 6, sehingga memungkinkan
hewan-hewan yang ada di masing-masing negara itu banyak memiliki kesamaan ya, karena memang mereka itu cocok tinggal di wilayah Asia Tenggara, karena memang Asia Tenggara itu berada dalam satu iklim, yaitu iklim tropis, kecuali Myanmar bagian utara seperti yang dijelaskan dalam pembahasan minggu lalu seperti itu kelas 6. Dan untuk flora insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya kelas 6. Sekarang kita lanjut saja kepada slide berikutnya, yaitu ada apa di sini? Potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, seperti apa coba potensi ekonomi negara-negara ASEAN begitu kelas 6? Mari kita lihat ya, ada apa saja. Nomor satunya, kita mulai saja dari negara kita Indonesia ya. Jadi di Indonesia itu mempunyai sumber daya dan juga komoditas yang ditawarkan seperti tembaga, timah, biji besi ya, kemudian minyak dan nikel. Itu merupakan komoditas yang bisa ekspor dari kita. Kemudian selain itu juga Indonesia juga unggul ya dalam memproduksi karet. Ini sebagai hasil perkebunannya begitu kelas 6. Ada kopi, kelapa sawit, pupuk, tembakau, dan untuk hasil lautnya ada ikan tuna, udang begitu ya, dan juga kembali ke kebun juga Indonesia merupakan penghasil teh seperti itu kelas 6. Kemudian yang kedua, kita beranjak ke Brunei Darussalam dan juga Malaysia. Nah, di Brunei Darussalam itu anak-anakku kelas 6 terkenal sebagai penghasil minyak mentah ya, termasuk juga hasil minyak olahan, dan juga di Brunei itu terkenal dengan penghasil gas alam. Bagaimana dengan Malaysia? Tentu di Malaysia itu banyak sekali sumber daya alam dan komoditas yang bisa dihasilkan ya, baik dari hasil pertaniannya, kemudian pertambangan dan juga perindustrian. Perlu kalian ketahui bahwa Malaysia itu penghasil biji timah terbesar di dunia ya. Itu catatan buat kalian. Kemudian yang ketiga, kita melaju ke Singapura, Thailand dan Filipina. Bagaimana dengan Singapura? Nah, Singapura itu bisa memproduksi mesin, alat-alat elektronik dan juga alat transportasi. Kemudian Thailand itu unggul dalam sumber daya dan juga komoditasnya yang meliputi hasil dari kehutanan, pertambangan dan juga pertanian. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa kelas 6 Thailand itu merupakan penghasil beras terbesar di Asia ya. Kemudian Filipina itu sebuah negara yang unggul dalam bidang pertanian, perindustrian dan juga pertambangan ya. Selanjutnya yang keempat kelas 6, kita melaju lagi ke Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar. Nah, di Vietnam itu negara ini unggul dalam bidang pertanian, pertambangan dan juga industri tekstil. Ya, komoditas ataupun hasil daripada produksi negaranya itu yang bisa dijual, diekspor itu berupa semen, kaca, pupuk, emas dan juga seng ya. Selanjutnya negara Kamboja. Nah, Kamboja itu memenuhi kebutuhan ekonomi dari sektor pertanian ya. Kemudian Laos itu mengandalkan sektor pertanian seperti beras, tembakau, jagung, jeruk dan juga kopi. Nah, terakhir bagaimana dengan Myanmar? Nah, Myanmar itu adalah sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang menghasilkan kayu jati, pupuk dan juga beras. Nah, itu adalah potensi ekonomi yang ada di negara-negara ASEAN begitu kelas 6. Silakan nanti kalian bisa mencatatnya, dan tentu nanti kalian bisa sandingkan ataupun juga bandingkan antara dalam catatan ini dan juga yang ada dalam buku kalian atau buku tema kalian seperti itu kelas 6. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya kelas 6. Nah, apa ini? Ini adalah diagram Venn kelas 6. Diagram Venn itu fungsinya adalah untuk mengklasifikasikan data, ya, di mana nanti ada himpunan, ada beberapa himpunan yang bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan pada data-data yang akan kita peroleh dari sumber datanya, ya. Nah, di sini sumber data yang akan kita cari adalah mengenai potensi ekonomi masyarakat ASEAN. Kemudian Bapak sudah kasih contoh di sini ada Malaysia dan juga Myanmar. Nah, potensi ekonomi masyarakat Malaysia itu sebagian besar yang secara umum dimiliki oleh Malaysia itu berupa apa? Kelas 6, berupa industri. Bagaimana dengan Myanmar? Myanmar itu tentu dia atau bergerak dalam bidang perkebunan, ya. Jadi di Malaysia itu industri diutamakan, sementara di Myanmar perkebunan diutamakan. Apakah ada persamaan, ya, potensi ekonomi dari kedua negara tersebut? Tentu saja ada, yang nanti akan mengisi kolom yang di tengah itu, ya. Apa saja coba yang samanya? Yang samanya adalah pertanian dan juga pertambangan. Nah, ini yang disebut dengan diagram Venn seperti ini kelas 6.
ya. Jadi nanti kalian silahkan buat lagi diagram pen seperti ini untuk mengidentifikasi dan juga mengklasifikasikan terkait dengan persamaan dan perbedaan daripada potensi ekonomi negara-negara yang ada di ASEAN. Baik, bisa dipahami kelas 6 ya. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, slide berikutnya adalah tugas dan juga oleh-oleh untuk kalian. Apa tugas dan oleh-olehnya untuk minggu ini? Yang pertama adalah, nah, setelah tadi kalian memahami bagaimana cara mengklasifikasikan data berdasarkan ataupun menggunakan diagram pen, ya, tentu kalian nanti akan menemukan adakah kesamaan potensi ekonomi di negara-negara ASEAN, ya. Jika ada, maka silakan kalian tulis ya di buku tugas kalian. Nah, jelaskan apa saja yang menjadi persamaan daripada potensi ekonomi yang ada di negara ASEAN. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan diagram pen tadi, tentu kalian juga akan menemukan perbedaannya. Adakah perbedaan potensi ekonomi dari negara-negara ASEAN tersebut? Ya, jika ada, tentu tuliskan oleh kalian semua apa saja yang menjadi perbedaan dari potensi ekonomi di negara-negara ASEAN seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya barangkali nanti bisa lebih dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolahnya masing-masing seperti itu. Dan ini adalah gambaran umum dari tugas di pertemuan kali ini mata pelajaran IPS seperti itu kelas 6. Ya, kiranya kelas 6 demikian yang dapat kita pelajari dalam kegiatan pertemuan kali ini. Begitu, dan tentu Bapak senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian. Dan ini ada quotes untuk kalian atau catatan begitu ya, pengingat-ingat buat kalian bahwa sesungguhnya sesuatu yang dari hati itu maka akan sampai pula ke hati. Insya Allah pada kesempatan ini Bapak juga mengajar dari hati, dan tentu kalian juga belajar itu mudah-mudahan ikhlas dari hati ya, dan mudah-mudahan juga sampai juga ke hati begitu, sehingga kita lebih hati-hati lagi dalam segala satu hal. Baik kelas 6, kiranya demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Harapan tetap sama, mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat menjalani hari-hari. Jangan lupa laksanakan protokol kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa belajar, jangan lupa sholat, ya, sampaikan salam Bapak kepada ayah dan bunda kalian. Mudah-mudahan tetap sehat seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.